bahas yang lebih khusus tanggal sebelumnya, hari Arafahnya. Nah, kebetulan besok. Nah, ini ternyata riwayatnya gitu. Jadi gini, kalau ini riwayatnya satu sahabat, tapi redaksinya udah beda-beda. Yang pertama itu gini, sahabatnya Qatadah. Riwayatnya sama dari Ibnu Abi Dunya ya, yang menulis hadisnya itu. Ibnu Abi Dunya itu kata dengan Bukhari, Muslim itu. Nah, itu dia yang penulis hadis atau pengumpul hadis. Bukhari juga. Terus kemudian hadisnya yang pertama itu gini. Rasulullah SAW itu ditanya tentang hari Arafah oleh salah seorang sahabat. Maka puasa hari Arafah, ditanya tentang itu, tentang puasa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku berharap puasa itu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Terus kemudian riwayat yang kedua, Qatadah juga, tapi redaksinya lebih jelas. Ya. Kata Rasulullah SAW itu puasa Arafah itu mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini lebih tegas. Mungkin kan yang tadi itu kan harapan Rasulullah SAW, ternyata dikabulkan oleh Allah, kan gitu. Mungkin ini disampaikan tahun depannya, tahun berikutnya. Masih Qatadah soalnya yang berlaku. Nah ternyata ada lagi riwayat yang ketiga yang lebih hebat. Qatadah juga, gitu. Nah itu mengatakan Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa Arafah itu syamu Arafah kafaratu sanataini qablahu wasannah ba'dah. Jadi puasa Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini lebih meningkat lagi. Jadi ada 3 riwayat itu sama-sama dari Qatadah. Itu sampai seperti itu. Terus kemudian hadis yang lain itu yang mengatakan hampir sama juga dari Qatadah juga masih ya. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, cuma dilengkapi. Nah kalau Asyura itu sama dengan puasa setahun. Ada lagi riwayat puasa Arafah itu sama dengan puasa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Artinya pahalanya itu sama dengan 2 tahun. Puasa Asyura itu sama dengan setahun. 9 Muharram, tanggal 10 Muharram. Nah, itu dari Qatadah. Kemudian dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu meriwayatkan Rasulullah SAW itu bersabda bahwa ketika orang itu wukuf di Arafah, maka Rasulullah SAW mengatakan orang yang wukuf di Arafah itu walaupun punya iman sedikit saja, kata Rasulullah SAW, maka diampuni dosanya. Itu keluar biasanya orang yang wukuf di Arafah. Dan kita ada kesempatan untuk amin. Nah itu dimaksimalkan ketika wukuf. Kemudian ada sahabat bertanya lagi ketika Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak wukuf? Kata Rasulullah, ini berlaku bagi manusia semua. Jadi pokoknya pas hari Arafah itu ada iman dikit saja di hatinya, diampuni dosanya. Ini luar biasanya tanggal 9 Dzulhijjah besok itu. Ini waktu yang tepat saya kira ya. Terus kemudian Ibnu Umar juga mengatakan bahwa puasa Arafah itu setara dengan puasa 1 tahun, bersama dengan yang riwayat terakhir tadi, cuman kalau Qatadah tadi kan 2 tahun. Nah terus kemudian kan
hari Arafah itu ketika kita puasa atau kita ada keimanan dalam hati kita walaupun sedikit itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa itu kan diampuni dosa setahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu, dan setahun yang akan datang itu dosa kecil apa dosa besar atau semua dosa? Itu pertanyaannya kan seperti itu. Ya. Kalau Imam Nawawi itu mengatakan dosa kecil itu dihapuskan, dosa besar itu diringankan. Terus kemudian atau kata beliau dinaikkan derajat. Karena mungkin dia tidak pernah dolim ke orang, tidak ada dosa besar ya, maka dosa kecilnya dia. Kalau dosa kecil sudah ini habis, maka sebagai konsekuensi keimanan dan puasanya tadi itu dinaikkan derajatnya. Itu ya tadi. Nah terus kemudian keutamaan setelah asar di hari Arafah itu besok itu. Keutamaan setelah asar. Makanya nanti kalau ibadah haji ini kadang-kadang orang itu terlalaikan karena kan sudah selesai ya, dianggap sudah hampir selesai begitu, khutbah Arafah sudah, terus kemudian mereka tinggal habis asar tinggal ngumpul-ngumpul kadang-kadang ngomong. Nah itu sesuatu yang melalaikan, harus kita hindari kalau kita nanti itu ibadah haji. Terus dipandangi, ditunggu karena itu saat yang sangat mustajabnya doa. Maksudnya di Bukit Iya, di Padang Arafah itu, ya, di Arafah itu. Habis asar sampai selamanya. Ya saat kita dzikir sore itu loh. Berarti menghadap bukit di Arafah. Kan waktu itu kan pokoknya kan orang wukuf itu semua di Arafah. Iya. Berpusat ya, berpusat. Iya. Ada yang mengadakan majelis, ada yang cuman kalau bisa ya jangan ngobrol-ngobrol. Nah, karena Nabi SAW itu berdoa waktu itu. Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT, ya Allah ampunilah seluruh umatku. Nah, ini saking cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya, bukit itu kan nggak bisa dianu oleh orang banyak. Apa batas Arafah itu kan masih begitu orang banyak kan? Orang kan pada naik semua itu. Kebanyakan kan gitu, naik sambil berdoa dan mohon ampun di sana. Batasan kita masuk wilayah Arafah seperti Arafah ini kan Padang. Iya, Padang Arafah. Terus kemudian kalau ibadah haji banyak dan dengan adanya tenda-tenda. Selama masih di situ ya. Lingkaran itu. Ya, kalau menghadap ya kemana saja mungkin lebih adil ya. Kalau menghadap masih di Haram. Jadi terus ya Allah ampunilah seluruh umatku. Tapi Allah menjawab. Fa'ujibah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah mengatakan, dan ini tidak berlaku bagi orang yang menzalimi orang lain. Dia akan tetap kuadab di dunia maupun di akhirat karena orang yang didoliminya. Nah, terus kemudian Rasulullah itu kan biasa merayu Allah, biasa istilahnya itu genek ya, kalau bahasa kasarnya itu kita itu untuk kepentingan kita, untuk saking cintanya Rasulullah pada umatnya. Ya Allah ampunilah juga orang yang, ya Allah engkau kan maha pengampun, engkau kan maha kuasa ya. Ampunilah orang yang mendolimi, kemudian gantilah orang yang didolimi dengan memasukkannya ke dalam surga. Tapi Allah tidak menjawab pas di sore hari Arafah. Tapi ciri Rasulullah itu ya seperti ngernek itu tadi. Terus besoknya pas di Musdalifah, besok kan sudah di Musdalifah subuh itu. Doa itu diulangi oleh Rasulullah, diulangi lagi. Ya Allah, masukkanlah surga orang yang didolimi di antara umatku karena kedoliman
umatku yang lainnya. Terus kemudian ampunilah yang mendolimi. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Terus kemudian Rasulullah SAW tertawa. Yang lain itu tersenyum. Kelihatan oleh Abu Bakar Umar ini. Katanya langsung tanya berdua orang tanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya lihat Anda itu tertawa. Enggak umumnya ada. Kenapa? Nah, terus kemudian Rasulullah mudah-mudahan Allah membahagiakan Anda dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Terus kemudian kenapa? Rasulullah SAW cerita, doaku yang dikabulkan oleh Allah. Itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada itu. Iblis itu putus asa luar biasa. Meraup wis pokoknya. Jadi sampai dia itu ngeraup lemah itu, tanah itu, pasir ya, dianukan di atas kepala. Iblis pusing. Putus asa. Jadi sampai kan di riwayat yang kesimpulannya itu tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan umatnya Rasulullah SAW itu dari neraka kecuali hari Arafah. Jadi di mana orang itu yang sangat paling banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya itu ya pas hari Arafah, ya besok itu kalau kita baca. Bahkan yang sekedar sekecil saja keimanan itu diampuni. Makanya iblis itu putus asa. Orang nangis pokoknya. Bahkan sampai mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Ini baru dengar bahwa iblis itu bisa putus asa. Iya. Jadi orang menungso tok, astagfirullahaladzim, kapok wis. Dan keutamaan yang lain tentu saja ya dari Arafah itu ya itu ayat surat Al-Maidah ayat 5. Masyaallah. Karena ada itu orang Yahudi. Aku tahu ada di kitab di Al-Quran itu, di kitab kalian itu kan surat ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa nikmati alaikum wa raditu lakum Islam. Hari ini ku sempurnakan agama aku itu Islam jadi itu Umar mengatakan orang Yahudi itu mengatakan kalau ayat itu turun kepada kami akan mengadakan perayaan. Artinya kami jadikan hari itu hari raya. Umar yang mengatakan, aku tahu persis kapan ayat itu turun. Hari Jumat di Padang Arafah. Ketika Rasulullah SAW khutbah pada Arafah. Jadi besok itu keutamanya luar biasa. Puasa Arafah satu hari. Terus kemudian yang kedua yaitu habis asar sampai maghrib kita ya zikir, berdoa kepada Allah ya. Itu sampai riwayatnya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan saya akan semampu saya selagi bisa saya akan kejar itu hari Arafah. Terus kemudian sahabat Ali ditanya doa apa yang kita panjatkan ketika kita itu ketemu waktu itu. Jadi hari Arafah itu istimewa, lebih istimewanya lagi di asar sampai maghrib. Berarti kan yang tidak melakukan wukuf di daerahnya masing-masing katakanlah. Iya. Kita tetap melakukan itu berlaku ya? Iya berlaku. Makanya sampai sahabat Ali itu ditanya seperti itu. Kita sahabat Ali kemudian mengajari doa yaitu Allahumma tik raqabati minan nar. Ya Allah, bebaskanlah aku dari api neraka. Kemudian wa ausili fi rizki halal, dan luaskanlah rezeki saya dari rezeki yang halal. Terus kemudian yang terakhir itu wasif anni
fasaqatal jinni wal insi. Ya Allah, bebaskanlah kami dari gangguan jin dan manusia yang fasik. Itu salah satu contoh redaksi doa yang diajarkan oleh kan ya masih bisa dia. Ya. Itu yang kita panjatkan. Pokoknya intinya kan masalah kebebasan doa. Ya Allah, Allahumma a'tik raqabati minan nar. Terus kemudian minta luaskan rezeki, kemudian dari bebaskan dari jin dan manusia yang fasik. Jin dan manusia yang fasik. Luar biasa. Khusus yang hari Arafah saja. Jadi ketika di Arafah itu ada 3 yang doa yang mesti dipanjatkan meskipun kita tidak ke sana, Ustaz ya. Iya. Meskipun kita tidak di sana. Lebih-lebih setelah asar. Intinya ya Allah bebaskan saya dari siksa api neraka itu dia. Terus yang kedua luaskan rezeki kami yang halal dan bebaskan kami dari jin dan manusia yang fasik. Ya, ini 3 poin ini ya, kalau bisa setelah asar itu jangan ngobrol aja ya Pak. Dimanapun kita. Kalau bisa jangan gunakan waktu itu untuk yang lain. Sia-sia, jangan sia-siakan. Makanya kalau yang Pak Sugeng nyantang itu ngadakan majelis nunggu buka puasa. Gini. Arafah itu bagus. Jadi menjelang-jelang itu kita akhiri, kita khusus doa itu. Besok ya puasa, besok nanti sore harus. Iya Pak Nih. Kita ada sahur, bersama. Enggak bukan gitu. Selasar kita adakan taklim ya. Saya menunggu di shopnya. Enggak bukan itu bersama. Bisa? Kulo pas piket Pak. Jadi piket itu saya maksimalkan. Maksudnya apa? Karena tahu pengajian ini saya harus maksimalkan. Maksudnya termasuk tadi ada ngernik Rasulullah, ngernik Gusti Allah. Ndonga di Arafah, ya Allah ampuni wong sing mendolimi dan didolimi ya. Allah mendolimi dan didolimi. Tapi cek menenge Gusti Allah. Tapi ketika bergeser ke Musdalifah, Allah tersenyum lagi, tersenyum. Loh, sampai Abu Bakar tanya, ya Kanjeng Nabi keniki napa jenengan senyum-senyum ae. Gusti Allah nrimo dongaku itu ngabulno, ampunono wong sing mendolimi dan didolimi. Iya, intinya gitu ya Pak Ustaz. Yang yang didolimi itu sebagai gantinya kan biasanya kan minta pahalanya si yang mendolimi itu, atau dosanya dia. Sudah ya Allah ini masukkan surga saja sebagai gantinya kedoliman yang pernah diterima itu. Gitu. Nah, yang mendolimi tolong diampuni. Kabulkan ya. Pak Ustaz, ini saya tanya enggak Pak Ustaz ya? Saya ini tadi malam dapat nikmat Pak. Loh bener dapat nikmat Pak. Nikmati loro untu Pak. Aduh sakit gigi. Aduh, sampai saya tidur itu 1:30 kalau mau tidur Sabtu. Nah, saya itu ingat Pak Ustaz. Saya dulu pernah belajar sama Ustaz Harun di satu tempat dan satu guru. Penyakit itu dosa kamu. Kamu punya penyakit itu berarti dosa kamu. Saya ingat Pak Ustaz, kalau sakitnya di seputar kepala, dari apalagi darah gigi itu, kami itu mungkin pernah menyakiti seseorang, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Alangkah baiknya di forum yang mulia ini ketemu Pak Ustadz, ketemu Pak Darif, ketemu Pak Sunet. Saya ini mohon maaf ya sebentar. Lah pagi ini mau datang ke sini kok hilang sih Pak Ustadz. Lu bener hilang. Nah makanya entah disengaja atau disengaja pas poinnya itu beberapa hari setelah Arafah, mohon dimaafkan Pak Ustadz. Lah Pak disengaja mau tidak sengaja. Lah Ustadz hari ini la ba'sa bihi dohurun insyaallah. Apa itu? Ya sebagai penebus. Sebagai saya. Sakit itu penebus. Loh betul Pak. Waduh, nikmat tenang. Yang isi saya sakit perut, yang saya sakit gigi. Jadi podo guyoni, mah mungkin ada wis tuwek lek sampe loro sing aku loro tuh. Aja ngomong tuwek lek. Oh iya, astagfirullah. Saya tadi malam itu lewat rumah jadi Oh nggih, mboten. Naik besan itu. Oh, bis terang. Iya, besan. Kita jam 9 malam. Oh iya, Mas ya terus. Apa namanya? Langsung saya lihat hampir rumah jenengan itu. Pastomi, Supo ndak ke ini ya, ndak ke sini. Oh iya. Kalau tadi tadi angin-angin. Oh tadi malam. Oh jam sana. Loh, inggih Pak. Lah kalau dia ingin berinting nih, langsung berinting nih kok Pak. Lah kalau nikmat sakit gigi loh Pak, lagi gak tahu ya begini. Waduh, dan nikmat tak pikir sih apa gimana. Sampai jam 1:30 Pak. Istri Dewi akhirnya pindah.
Istri itu pindah bergeser ke kamar anak saya karena tidak bisa tidur. Ini ngono ya, mikir kayak mau digoreng. Alhamdulillah sekarang dapat pencerahan Pak. Seng dolimi dan didolimi. Wong mendolimi seng dolimi dan didolimi. Seng didolimi kumang diangkat ke surga. Seng mendolimi tak ampuni. Tapi di rumah ini Musdalifah, bukan di Padang Arafah. Padahal di Padang Arafah itu mustajab sekali Pak ya. Allah sih meneng kok ya. Berarti karena saking beratnya dosa orang mendolimi sesama mendolimi dan didolimi Pak ya. Kan itu firman Allah itu nggak salah gitu. Apa namanya? Aku ampuni umatmu semuanya kecuali apa namanya? Kecuali orang yang mendolimi saudaranya. Aku azab dia di dunia dan di akhirat karena kedolimannya. Jadi Allah sebenarnya dari itu orang mendolimi sesama itu ya. Pak Ustadz, mendolimi itu ya pas yang paling ringan gimana sih Pak Ustadz? Mendolimi itu tentu saya bingung kadang-kadang membedakan dosa dolim. Mendolimi gimana Ustadz? Dolim itu artinya aniaya. Menganiaya. Oh, gini. Orang lain. Tapi ada dolim muli nafsi ada. Diri sendiri ada. Mendolimi diri sendiri ya ada. Mendolimi diri sendiri ya kita berbuat dosa itu udah mendolimi diri sendiri. Oh iya. Nah, tapi kalau mendolimi sesama itu ya aniaya kepada sesama, sesuatu yang menyakiti sesama itu. Sudah baik mendekat ucapan. Kan dicontohkan di hadis muflis itu. Ada dulu nama muflis. Tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Siapa ya? Orang yang bangkrut ya orang yang apa namanya? Tidak punya uang, modalnya habis. Ya. Habis sama sekali. Terus kemudian bukan itu yang maksud. Dia orang yang datang kepada Allah membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, tapi dia membawa catatan kedoliman kepada sesama. Ya, itu kan Rasulullah mencontohkan dia menyakiti si fulan, mencela si fulan, ya kan? Iya. Kemudian apa namanya? Memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan. Mengambil hartanya. Aku pahami dolim itu sebuah bahasa teknisnya ya tadi, teknisnya menyakiti, mengambil hak orang lain, menyakiti dalam arti banyak itu urusan menyakiti. Jadi dolim itu sebuah bahasa. Hatinya itu sudah dolim. Jadi dolim itu kan sebuah bahasa saja untuk mengemas, meringkas semua orang keburukan terhadap orang lain. Mengambil hak orang lain. Nah, kalau lawannya dolim itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oh, lawannya. Kalau dolim itu adil, menganiaya tadi, menyakiti. Siap. Allah. Alhamdulillah. Subhanallah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.